Kasus pelindungan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital menguak fakta baru. Seorang istri terdakwa terungkap kerap bergaya hidup mewah. Ia mendapat kucuran miliaran rupiah dari suaminya yang mantan pegawai Komdigi yang bertindak sebagai makelar dan juga melindungi sejumlah situs judol dari pemblokiran. Judi online diakui telah merebak bagaikan wabah, menyasar banyak kalangan di segala usia. Perputaran uangnya pun disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Lalu bagaimana uang-uang itu disimpan? Bersama saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah, Uang Panas Judi Online. Darmawati, istri Muhrijan atau Agus, salah satu terdakwa kasus perlindungan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital, ikut terseret kasus hukum suaminya. Kasus ini ditengarai melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Muhrijan mengklaim dirinya sebagai utusan Direktur Kementerian Kominfo yang diberi kewenangan menjaga situs judi online. Muhrijan pun mengutip biaya sebagai imbalan jasa. Darmawati diduga menggunakan uang haram hasil kejahatan Muhrijan untuk berfoya-foya dan belanja aneka barang mewah. Kejutan mengemuka tatkala jaksa penuntut umum membuka dakwaan dengan sederet daftar belanja yang dilakukan Darmawati. Aneka gawai bermerek, rupa-rupa perhiasan dan aksesoris mewah hingga sejumlah mobil berkelas mengisi daftar belanja itu. Berkaca ke belakang, April 2024 seakan menjadi momen bagi Muhrijan menemukan sumber pundi-pundi uangnya. Saat itu Muhrijan disebut mulai faham cara membuat situs judi agar tetap eksis di ranah maya. Kalau saudara Muhrijan, apa yang saudara ketahui sehingga dia berada di sini? Ya mereka saya jelaskan dia yang menghubungkan antara Saudi dan Abu ke Adi ya. Iya. Oh, jadi sudah penghubung ya, dia menyampaikan dari pihak bandar ke pihak Komdigi. Muhrijan tak sendiri, ada 3 nama lain yang ikut bermufakat jahat. Mereka yakni Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto dan Awin Jabarti Kemas. Uang jasa perlindungan disepakati sebesar 8 juta rupiah per situs per bulan. Muhrijan pula yang kemudian mengatur agen-agen penghubung untuk bertemu dengan para pemilik situs. Dari setiap situs judol yang dilindungi itu, Muhrijan mengantongi bayaran sebesar 2 juta rupiah. Cara mereka untuk mengumpulkan bandar-bandar judi gimana? Yang pasti yang tahu mereka Pak, dimana mereka bisa menawarkan bandar-bandar itu sehingga bandar itu bisa memberitahu kepada mereka gitu. Iya. Pasti yang mengetahui itu ya seluruh mereka Pak. Jaminan percaya, pernah nggak sudah menanyakan jaminan percaya apa yang diberikan kepada bandar-bandar judi online sehingga mereka percaya kepada kalian? Ya, kalau mereka itu jaminannya orang tidak terblokir Pak. Otomatis kalau bandar judi menyerahkan uang, itu kan dilihat setelah menyerahkan uang itu kan kalau mereka bisa berjalan, itu kan bisa terbukti aman gitu Pak. Betul. Berjalan. Ya, ya. Jadi apabila telah memberikan uang bulanan, Ya. sehingga akibatnya diblokir. Karena mereka mengumpulkan web itu di sortir mereka dan gimana caranya mereka nyambung kepada pemilik web itu ya sektor mereka yang tahu gitu Pak, kita nggak ngerti gitu Pak. Terus saudara tak tahu apakah ada patokan tarif terkait pengamanan juga? Ada Pak, tarifnya ada, tapi untuk amannya kami dulu Pak. Ada Pak, tarifnya. Ada rate-nya atau besar kecilnya ada rate-nya atau beda-beda dengan patok sekian? Mereka berbuat Pak, jadi nanti Patok. ya Pak Matok, berbuat sekian dan mau sekian kasih uangnya. Nanti mereka yang ngatur lagi Pak, saya komisi diberikan berapa, setiap mereka berapa gitu. Oh, gitu. Jadi ada persentase ya terkait ini untuk bagian kelompok mereka dan ini bagian kelompok. Persoalannya,
Tidak hanya 2 atau 3 situs judul saja yang dikelola Muhrijan, tapi ribuan. Sepanjang rentang setengah tahun mulai dari April hingga Oktober 2024 itu, Muhrijan seperti panen raya. Dapat dibayangkan berapa besar cuan yang dikantongi Muhrijan. Uang panas itu pun mengalir ke tangan Darmawati yang dengan telaten menyimpannya di rumah kontrakan mereka di bilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pada 20 Oktober 2024, Muhrijan dan Darmawati menyetorkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah ke rekening atas nama Darmawati di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Setoran demi setoran tunai dilakukan hingga mencapai 10,56 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga menempatkan dana melalui mesin setor tunai senilai 772 juta rupiah dan menerima transfer lebih dari 3,9 miliar rupiah. Bila fulus yang dikantongi Muhrijan di kisaran belasan miliar rupiah. Lantas berapa perkiraan keseluruhan uang pelicin yang masuk dari praktik culas ini? Jaksa mencatat sepanjang rentang Mei hingga Oktober 2024, total uang koordinasi yang terhimpun mencapai lebih dari 171 miliar rupiah. Menurut dakwaan, uang itu dibagikan ke sejumlah pihak. Selain 4 terdakwa tersebut, ada nama lain seperti Denden Imaduddin Soleh, Syamsul Arifin, Riko Rasota Rahmada hingga Menteri Kominfo saat itu, Budi Aris Setiadi. Kasus pelindungan situs judi online di Kementerian Kominfo yang kini bernama Komdigi menarik perhatian publik. Selain syarat keganjilan sejak awal, kasus ini juga melibatkan sejumlah orang dalam dan beberapa sosok penting. Gaung kasus perlindungan situs judi online di Kementerian Kominfo yang kini bernama Komdigi terdengar nyaring, menyusul keterlibatan sejumlah orang dalam dan beberapa sosok penting. Pun terkuak bahwa perputaran uang di dalamnya terbilang fantastis. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Menarik perhatian lantaran sejak awal aroma kejanggalan meruap di sana-sini. Salah satunya tercermin pada perekrutan Adi Kismanto sebagai tenaga ahli di Kementerian Kominfo saat itu. Adi Kismanto yang kini telah berstatus terdakwa diketahui hanya mengantongi ijazah sekolah menengah kejuruan SMK. Sedangkan kriteria yang dibutuhkan adalah sarjana. Kendati begitu, Adi Kismanto yang tidak tercatat sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di Kementerian Komdigi memiliki peran penting perihal pengamanan situs judi online. Adi Kismanto disebut juga sanggup memengaruhi proses pemblokiran situs judi online dengan menentukan situs mana yang diblokir dan mana yang tidak, sekalipun situs tersebut sudah terdaftar untuk diblokir. Selain itu, Adi Kismanto pun dinilai memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi di Kominfo, termasuk orang nomor 1 di kementerian tersebut saat itu, yakni Budi Aris Setiadi. Di persidangan, nama Budi Aris Setiadi disebut terkait perekrutan Adi Kismanto. Karena kemudian dia bisa cukup berperan penting di Komdigi, itulah kemudian ditanya akhirnya mengarah kepada apel elektronik, jadi menyimpulkan adanya peran elektronik. Nah, simpulan itu apa kalau peran elektronik? Itu Disebutnya nama Budi Ari dalam sidang lanjutan itu memantik keingintahuan halayak. Ada apa? Mengapa bisa? Menurut jaksa, sekitar Oktober 2023, Budi Ari disebut meminta terdakwa Zulkarnain Apriliantoni untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website judi daring. Namun di antara terdakwa kemudian terjadi pemufakatan lancung terkait pengamanan situs judi online tersebut. Permufakatan itu dilakukan agar situs web tersebut tidak diblokir Kementerian Kominfo. Sementara menyangkut disebutnya Budi Ari dalam kasus perlindungan laman judi online, Kejaksaan Agung menegaskan penyebutan itu berdasarkan pada fakta berkas penyidikan. Semuanya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.
Sebelum namanya mencuat, Budi Aris sempat menjalani pemeriksaan oleh jajaran penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor di Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember 2024 lalu. Pemeriksaan itu sebatas sebagai saksi. Majelis hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, lagi perkara pidana, tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara itu, ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa, dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Konstruksi dakwaan itu kan disusun tadi berdasarkan berkas perkara. Berkas perkara itu diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan. Termasuk di situ ada keterangan saksi, mungkin keterangan ahli, petunjuk, surat yang diatur oleh KUHP tentunya. Nah, dalam case ini kan masih di awal proses ya. Dalam proses pembuktian fakta-fakta di persidangan itulah nanti yang mengkonfirmasi kejelasan dari konstruksi kasus ini secara tuntas. Terkait perkara ini tidak tertutup kemungkinan Budi Ari dipanggil sebagai saksi. Namun hal itu tidaklah serta-merta tergantung kebutuhan jaksa. Diketahui, kendati jaksa penuntut umum memiliki kewenangan utama, namun majelis hakim juga memiliki hak untuk mengatur jalannya persidangan, termasuk memanggil saksi tambahan bila diperlukan. Apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara? Ya, itu yang harus kita cek. Ya, kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Itu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah harus diminta keterangan atau tidak. Kejaksaan tentu sudah berhitung saat pihaknya menyebut nama Budi Ari dalam surat dakwaannya. Sebab kalau bisa memunculkan nama, kejaksaan juga harus dapat membuktikan pernyataannya. Jaksa terikat pada dokumen otentik yang namanya berkas perkara. Jadi dia tidak bisa di luar itu. Jadi tidak ada logika yang loncat. Semuanya itu rasionalitas, logika hukum, konstruksinya itu harus ketat. Itulah dalam berkas perkara. Sepanjang ada di dalam berkas perkara, kewajiban jaksa menyusun dakwaannya untuk dibuktikan. Jadi dasar dari dakwaan itu adalah berkas perkara. Dasar nanti penuntutan jaksa adalah fakta-fakta di persidangan. Dan berkas perkara itu adalah fakta hukum. Fakta yang diatur oleh undang-undang. Jadi tidak bisa lari atau di luar itu. Itulah yang sudah diproses di penyidikan. Nah, sekarang masuk ke penuntutan. Ada dakwaan, ada pembuktian, dan ada tuntutan. Itulah yang kita lihat nanti untuk memberikan keterangan sehingga jelas masalahnya apakah saksi itu dihadirkan untuk membuat bagaimana duduk perkara termasuk yang tadi disebutkan. Jadi kalau ada keterangan-keterangan saksi menyebutkan hal-hal yang tadi itu akan diuji di dalam pembuktian sebagai fakta-fakta di persidangan. Fenomena mewabahnya judi online memaksa para pemangku kepentingan melakukan sejumlah langkah penting sebagai ikhtiar memberantasnya. Salah satunya dengan memblokir konten dan rekening terkait judi online. Para pemangku kepentingan bahu-membahu memberantas praktik judi online. Kementerian Komdigi mengklaim telah memblokir ratusan ribu situs judi online. Di sisi lain, PPATK juga sudah memblokir ribuan rekening judi daring. Jerakah para pelaku?
Indonesia darurat judi online. Sepintas terdengar berlebihan, namun bila berkaca pada data, angka tersaji cukup mencengangkan. Tingkat penetrasi penggunaan internet di Republik ini disebut mencapai 79,5% dari total populasi Indonesia. Dari bagian itu hampir 80%-nya merupakan masyarakat yang berpotensi terpengaruh judi online. Sementara jumlah pengguna internet di tanah air diperkirakan mencapai 221,5 juta orang dari total populasi sekitar 278,7 juta jiwa. Sedangkan bila mengacu pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, jumlah pemain judi online di Republik ini mencapai 3,5 juta orang. Dari jumlah itu, mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kegiatan judi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara hingga penjajahan, bahkan di zaman Orde Baru sempat dilegalkan, cuma bentuknya dalam format undian. Jadi dalam perkembangan kegiatan judi ini selalu berubah, dan di era masyarakat digital saat ini aktivitas judi yang tadinya dalam bentuk konvensional berubah dalam bentuk online, dalam bentuk berbagai macam aplikasi atau yang berbasis website. Data tak kalah mengagetkan yakni menyoal perputaran uang judi online yang nilainya mencapai 327 triliun rupiah pada 2023 lalu. Angka itu disebut meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan itu antara lain dikarenakan ketersediaan akses internet, kemudahan transaksi, gencarnya promosi di media sosial hingga kurangnya literasi keuangan. Para penjudi kian nyaman karena pengawasan juga terbilang minim. Komdigi sudah membeli sistem server untuk meng-crawling, menganalisa baik judi online, pornografi di internet untuk memblokir, dan itu dipakai uang rakyat belasan miliar. Itu sudah kejadian bangsa 5-6 tahun yang lalu. Jadi harusnya sejak lama kita bisa tahu situsnya di mana sebetulnya. Semua layanan yang kepada masyarakat harusnya terdaftar di Kominfo. Jadi harusnya mereka tahu itu semua. Jadi agak aneh kalau sampai bertahun-tahun sampai tidak dilakukan apa-apa. Harusnya dengan data yang tadi, data-data tadi harusnya bisa dilaporkan ke teman-teman di Polri, segala macam untuk melakukan penindakan secara langsung. Karena Kominfo tidak bisa melakukan penindakan, menangkap orangnya. Kominfo hanya sampai mengidentifikasi situsnya di mana dan blokir. Kondisi mengkhawatirkan ini mendorong pemangku kebijakan melakukan langkah konkret memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya disebut telah memblokir ratusan ribu konten judi online. Namun akumulatif, pemerintah telah memblokir lebih dari 7,9 juta konten judi online sejak 2016 silam. Selain memblokir konten judi online, pemerintah berkoordinasi dengan platform media sosial juga melakukan pengubahan kata kunci situs judi daring. Mendukung langkah itu, pemerintah juga sudah memblokir lebih dari 5.000 rekening bank dan ratusan e-wallet yang terafiliasi dengan judi online. Saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs. Namun demikian sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Melengkapi langkah-langkah pemblokiran, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dibentuk. Dasarnya pembentukan yakni Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini mengemban amanat melakukan percepatan pemberantasan judi daring secara terpadu. Di sisi lain, pemerintah juga berencana menerbitkan peraturan pemerintah khusus untuk menyokong upaya pemberantasan judol. Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Terkait adanya Satgas Pemberantasan Judi Online, saya kira ini perlu diapresiasi karena memang sudah sangat mengkhawatirkan kegiatan judi online ini. Dan tentu sanksinya juga tidak hanya bagi para pemain, harusnya pemerintah juga melakukan pemblokiran dan mengejar para pelaku utama dari pembisnis besar judi online itu sendiri. Jadi jangan memberantas rantingnya, tetapi akarnya harus dicari nih. Akarnya siapa? Ya para pembisnis judi online tersebut. Nah ini yang harus dicari oleh pemerintah atau diberantas oleh pemerintah melalui
aparatur kepolisian, dan tentunya sanksinya harus tegas. Jamak diketahui jika teori terkadang lebih mudah dibanding praktik penerapannya. Pemberantasan judi online pun kerap menghadapi sederet kendala. Keterbatasan sumber daya, teknologi canggih yang membuat penelusuran dan pemblokiran menjadi lebih sulit, hingga kurangnya kesadaran masyarakat yang terus memupuk ilusi ketimbang menghitung untung ruginya judi seiring mengadang ikhtiar pencegahan. Banyak sekali Bu kesulitannya. Satu ya, mengenai bukti yang untuk membuktikan bahwa dia terlibat judi itu. Kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya, kan banyak sekali itu. Bukti material kadang-kadang sulit itu. Kalau cuma jejak digital itu kemudian disampaikan, itu prosesnya juga tidak cepat gitu. Nah sekarang begini ya, perkembangan judi setiap hari kita bisa lihat lah. Kalau dari judi online itu kan pakai apa? Pakai digital itu kan sangat berkembang pesat ya. Sementara kalau menindak judi itu ya, itu udah saya hitung-hitung, saya nggak ngerti persis jumlahnya, tapi mungkin 1%-nya aja nggak nyampe. Karena apa? Kalau untuk menindak judi itu ya, kalau polisi bertindak itu berarti adalah menyidik, kemudian menyampaikan penuntutan sampai kemudian menghakimi kan gitu. Bisa dihitung dengan jari itu yang ditindak oleh polisi itu. Sementara judi ini sebetulnya bisa banyak berkembang justru karena pencegahannya yang gagal. Untuk memberantas judi itu harus seimbang antara membina masyarakat supaya sadar tidak ikut judi ya, yang kemudian membina para yang lain-lain itu supaya ikut membantu mencegah anaknya jangan sampai berjudi, yang kemudian mencegah jangan sampai perjudian itu terjadi. Pelaku judi online kerap berlaku kucing-kucingan, menghindari kejaran. Mereka juga semakin lihai menyembunyikan asal-usul cuan yang diraupnya dari judi online. Modus cuci uang dengan membentuk perusahaan cangkang banyak menjadi pilihan karena dianggap jitu menutupi perilaku curang ini. Bandar kini semakin lihai menyembunyikan asal-usul cuan yang diperoleh dari judi online. Modus operandinya yakni dengan membuat, mengendalikan, hingga menggunakan perusahaan cangkang untuk menempatkan, menerima, dan memutar uang hasil judi online. Uang panas judi online bak bara dalam genggaman. Terang-terangan menyimpannya bisa-bisa hanya mendatangkan perkara. Tapi bandar juga tak kurang akal. Mereka bersiasat agar cuan panas itu tak terendus. Halayak menyebutnya sebagai cuci uang. Rekening bank palsu pun dibuat. Pilihan lain menggunakan aplikasi e-wallet alias dompet digital. Mirip-mirip dengan itu, media lain yang bisa digunakan bandar untuk melakukan pencucian uang yakni dengan menggunakan perusahaan atau lembaga palsu. Di era kekinian, bandar juga melirik mata uang digital kripto dan jaringan internasional. Cara-cara itu mereka tempuh untuk melakukan transaksi juga menutupi identitas. Di luar itu, ada pula yang menggunakan uang panas itu untuk membeli barang-barang mewah. Dia disamarkan menjadi usaha perhotelan, usaha ini dan sebagainya ya. Pada umumnya kan seperti itu. Rumah sakit pada umumnya juga banyak. Membuka tempat-tempat pariwisata. Itu adalah tujuan-tujuan pencucian uang. Itu sebetulnya gini, usaha-usaha itu hanya kamuflase saja. Seolah-olah orang itu punya hotel. Sehingga nanti dia punya uang dari hasil judi online itu nggak dicurigai. Itu intinya di situ. Saat media pencucian uang sudah dimiliki, uang panas itu lantas ditempatkan ke dalam sistem keuangan untuk kemudian ditransfer melalui beberapa transaksi guna menutupi identitas sebenarnya. Selanjutnya, uang haram hasil judi online itu diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang sah. Sempurna sudah. Pertama adalah placement, menempatkan pertama kali hasil kejahatan ditempatkan di rekening misalnya, ya itu adalah dirty money, itu dikatakan uang kotor tadi ya, uang haram tadi. Nah setelah ini ketika ditransfer lagi berarti terjadi layering supaya untuk mengaburkan asal usul sesungguhnya kan, biar kita terkecoh gitu ya, udah nggak kelihatan asal dari mana. Setelah udah mengalir kemana-mana, kembali lagi ke lembaga keuangan yang legal, itu yang namanya integration. Itu di situ pemikiran para penjahat adalah
sudah sangat samar dari mana hasilnya sehingga mereka bisa aman menggunakannya. Itu yang terjadi memang seperti itu. Terkait dengan upaya-upaya lain yang nanti akan dilakukan adalah tentu kita akan melaksanakan aset tracing terhadap penggunaan atau pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online ini, maupun yang kedua juga dengan melaksanakan TPPU. Data menyebutkan perputaran uang judi online sepanjang tahun 2024 lebih dari 900 triliun rupiah. Lakunya hampir mencapai 9 juta pemain. Namun perlu dipahami bahwa nilai tersebut merupakan total transaksi yang dianalisis, bukan nilai uang yang berhasil disita petugas. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. Kucing-kucingan meladeni tipu muslihat bandar, petugas tak boleh kalah akal bila ingin menjeratnya. Objek yang dibidiknya lazimnya transaksi keuangan besar atau tidak biasa. Pendekatan pengungkapan yang dapat dilakukan seperti analisis transaksi keuangan, pengawasan rekening bank hingga penyidikan dan investigasi. Sebagai penunjangnya, perlu sokongan teknologi pendeteksi yang mumpuni, kerjasama dengan lembaga keuangan ataupun lembaga terkait sampai penggunaan data intelijen. Data intelijen penting untuk memonitor dan mengidentifikasi jaringan judi online dan pelaku pencucian uang. Kementerian lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, BSSN, kemudian Bank Indonesia, OJK, dan PPATK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Menurut saya sarana yang ada di kita itu ya cukup ya, sudah cukup ya, walaupun sampai pun kripto ya, kripto ke luar negeri. Kita ada satu kerjasama internasional juga, kita harus sangat terbuka karena kita sudah masuk anggota Financial Action Task Force, itu kerjasama internasional, semua akan minta bantuan, misalnya uang itu kripto masuknya ke negara lain, kita sudah bisa mutual legal assistance on criminal matters, dalam hal ini adalah money laundering ya, related with judi online, itu sudah bisa sebetulnya. Dan kemudian kalau kita akan melacak menggunakan sistem perbankan ya, perbankan kan tadi ya, transfer ke sana kemari sebetulnya juga bisa. Begitu rapat dan rapi para bandar menyembunyikan identitas dan transaksi janggalnya, maka menjadi pekerjaan rumah pula bagi petugas mengungkapnya. Apalagi petugas kerap menghadapi situasi serba terbatas sumber daya, informasi, dan terkadang teknologi. Ditambah kerjasama antara penegak hukum dan lembaga terkait lain belum optimal. Memang mereka ini kan white collar crime ya, karena mereka menggunakan per second itu sudah pindah uangnya kan. Itu memang begitu tantangannya. Tetapi bukan berarti kita tidak menyiapkan perangkat. Kalau menurut saya lihat sih bisa, menurut saya bagaimana caranya kita membangun IT sistem di dalam divisi IT Polri misalnya, divisi IT-nya di OJK itu sudah ada sebetulnya. Tinggal kita mau cepat-cepat tidak. Berkaitan dengan SDM ini saya justru melihat ini masalah integritasnya ya. Lebih kepada integritas, kesungguhan dan kemudian dan memang mau ya melakukan itu, tidak ada gangguan kanan kiri ya, itu bisa. Judi online layaknya virus yang menyebar dan meracuni banyak orang dengan ilusi menjadi kaya dengan cara instan. Jutaan orang terjebak judol yang ironisnya 80% diantaranya merupakan kelompok menengah ke bawah. Sedangkan peluang seseorang memenangi judi daring umumnya amatlah rendah.
Judi online seperti wabah yang menjerat banyak orang dengan mimpi menjadi kaya dengan cara instan. Judi online pun merasuk ke segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak. Bahkan judul juga menyasar anak-anak di bawah usia 10 tahun. Bagaimana mereka bisa terjebak dalam pusaran judi online? Saya, Prita Zega, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Fenomena judi online di tanah air yang merebak bagai wabah membuat banyak kalangan merasa gelisah. Racun judi online diakui kerap mengakibatkan pemainnya kecanduan dan ketergantungan yang membuat mereka sulit berhenti bermain. Dampak lain yang lebih mengkhawatirkan yakni kerugian finansial akibat kekalahan yang diderita yang bisa saja berujung pada kesulitan ekonomi. Jadi judi online ini adalah satu sistem aplikasi gitu yang ada arsitektur desain sistemnya gitu, baik di front end ataupun di back end. Front endnya kan orang bisa pakai aplikasi, baik aplikasi itu berbasis web atau dia download aplikasi untuk main kan, pencet, ada animasi bagus, menang, dapat jackpot dan lain-lain begitu. Tetapi di back endnya gitu, sebenarnya ada beberapa komponen utama nih di judi online nih. Yang pertama adalah game engine-nya gitu. Jadi ini sebenarnya permainan juga gitu. Ada permainan game engine yang di situ ada namanya RNG gitu, Random Number Generator. Itu digunakan untuk merandom mainan gitu, gamenya supaya orang itu nggak bosen gitu, ya kan? Putaran slotnya, kemudian angka roulette-nya kalau orang main roulette, kemudian kartunya di random gitu. Dan ini digunakan untuk core permainan judinya itu gitu. Paling tidak dia punya daya pikat itu dalam 3 hal. Yang pertama itu si penjudi itu pelaku itu mudah itu ngakses situsnya itu sangat mudah sekali. Terus dirancang pernah menang. Dan yang ketiga, algoritma itu dirancang nyaris menang. Nah itu yang sering tuh orang yang suka main judul itu lama-lama neurologinya itu fungsi otak bergeser, jadi agak bergeser deh. Jadi ada semacam kecanduan dalam fungsi otaknya itu. Diketahui peluang pemain memenangi judi daring amatlah kecil, sebab memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga judul mampu menumbuhkan rasa penasaran yang semakin kuat pada diri pemain. Ketika memasuki fase itu, pemain judi online kian berhasrat terus menaikkan taruhannya. Sedangkan saat bersamaan, bom waktu setia mengintai. Ia akan meledak tatkala taruhan itu dinilai menggunung. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Sebenarnya itu nggak random, dia main itu sudah ditentukan gitu, kapan dia menang dan kapan dia kalah. Yang kedua, sebenarnya dia ada di sistem judi online itu namanya game logic. Game logic itu adalah skema peluang antara menang atau kalah gitu. Jadi setiap orang nih, ya. Yeah. Artinya kalau di Indonesia ini ada sekitar berapa nih kata Menko Polhukam kemarin? 5 juta sampai 8 juta pemain. Masing-masing orang itu sudah ada skrip perhitungan matematis probabilitas kemenangannya. Udah dikendalikan gitu.
presentasi RTP-nya. RTP itu return to player gitu. Berapa uang yang nanti akan dikembalikan sebagai pemenang kepada player gitu. Nah, ini sudah diatur. Jadi mau kita setengah mati jungkir balik sehari main 25 jam gitu, walaupun ada 24 jam doang di dalam dunia ini. Kalau udah ditentukan dia menang, ditentukan kalah, dia kalah gitu. Dan return to player-nya berapa persen gitu misalkan. Misalkan 10%. Di antara modal deposit 100, dia nanti hanya akan bisa balik 10 misalkan. Itu udah diatur. Kalau 10 masih mendingan. Menurut PPATK, return to player yang dikembalikan kepada player itu hanya sekitar 0,0001%. Artinya apa? Udah pasti total loss, pasti kalah. Dapat dibayangkan andai ledakan itu tak hanya menghempaskan 1-2 orang, tapi mayoritas pemain. Sedangkan jumlah pemain yang terlibat judi online diperkirakan mencapai hampir 9 juta orang. Dalam skala masif, dampak sosial dan ekonomi dari ledakan itu dipercaya akan sangat terasa. Secara individual dia mengalami perubahan neurologi otaknya ya, karena kecanduan dan sebagainya. Dan implikasi yang lebih lanjut itu akan mengganggu ekonomi keluarga dia, hubungan-hubungan di rumah dan sebagainya. Jadi peluang retaknya keluarga itu sangat tinggi bagi pelaku judi online ini. Kurang lebih ada 3 dampak dalam jangka panjang. Pertama, terganggunya produktivitas nasional ya, karena jumlah pelaku judi online ini besar, sementara mereka itu akan kehilangan semangat produktivitasnya itu, karena biasanya para pelaku judi online secara kolektif malas melakukan aktivitas yang lain. Keamanan publik akan juga rentan ya, karena potensi kerentanan untuk terlibat mengganggu keamanan itu akan tinggi ya, karena dia kalau dia keuangan sudah tidak stabil, kemudian berhutang nanti tidak dipercaya bisa ngambil barang orang dan sebagainya. Jadi keamanan tidak stabil. Data menunjukkan banyak juga pelaku judi ini anak-anak dan remaja. Nah, kalau jumlahnya ini besar, itu kita akan kehilangan satu generasi ya, produktivitas satu generasi, karena pikirannya itu ke situ saja. Kecanduan yang dibiarkan bersemayam berpeluang mengantarkan korban menuju gerbang keterpurukan yang semakin dalam. Keadaan itu turut menyemai benih-benih persoalan di banyak aspek di masyarakat. Saat pemain terjerumus pada keterpurukan yang dalam, efek dominonya yakni pemain mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Keadaan ini berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan yang bersangkutan, merusak hubungan dengan orang-orang sekitar, hingga kemungkinan terburuk menjerumus ke tindak kriminal. Tahap pertama biasanya dia coba-coba. Setelah dia coba-coba, dia mengalami kecanduan. Dia mengalami hidup dalam sangkar digital algoritma itu. Nah, karena kecanduan dia nggak berpikir rasional. Ya, pokoknya karena kecanduan itu dia pengen nyoba, nyaris menang. Oh, pengen menang nih, nyaris menang. Nah, kemudian dia punya uang, ngabisin uang. Kalau uangnya habis, naik ke tahap kedua, dia menjual propertinya. Kalau sudah propertinya habis, dia naik ke ketiga, yaitu berhutang. Nah, kalau berhutang sudah tidak bisa dan sebagainya, nah kemungkinan ini dia bisa ngambil barang orang. Ya. Karena ini fungsi secara psikologis, itu fungsi otaknya dalam ilmu neurologi itu sudah bergeser itu. Karena ini ya daya pikat algoritma itu ya, daya pikat sangkar digital ya. Gerbang Indonesia Emas 2045 memang masih 20 tahun lagi. Namun bila fenomena judi online gagal memperoleh penanganan yang tepat dalam skala masif, berpeluang mengancam generasi emas Ibu Pertiwi.